Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di kelas biologi. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berharap semoga apa yang akan kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Al-Fatihah, selesai. Sebelum kita mulai, Ibu presensi dulu ya. Nurul Laila Hadir. Sylvia Hadir. Nafiatul Hadir. Syarifah Naila. Hadir. Oh, ini ada yang nggak hadir ya? Iya. Siapa? Cila. Bapak Julian. Oke, dikeluarkan bukunya, disiapkan alat tulisnya. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi yang berhubungan dengan media yang Ibu bawa saat ini. Nah, ini yang pertama, Ibu bawa apa? Wortel. Nah, ini wortel. Tadi Ibu beli di tukang sayur. Nah, wortel ini kalau misalnya ditanam, yang berkembang jadi wortel ini bagian apanya? Akar. Nah, akar. Nah, ini ada apa? Batang. Batang apa? Singkong. Nah, Ibu di rumah menanam singkong di belakang rumah. Lah, batang singkong ini yang dipotong sekian senti, ditanam ke dalam tanah, terus tumbuh daun, terus ada singkongnya. Kira-kira apa yang membuat batang ini ketika ditanam beberapa waktu kemudian bisa tumbuh dan berkembang? Apa disebut sistem sulap? Abrakadabra, jadilah pohon singkong, tumbuh daun, tumbuh singkong. Benar? Salah. Tidak. Kalau bukan sistem sulap, apa namanya? Seperti wortel ini tadi, yang awalnya hanya tumbuhan kecil, bibitnya ditanam terus tumbuh sehingga bisa diambil wortelnya. Singkong, batangnya ditanam, bisa tumbuh. Apakah ini sulap? Tidak. Apa? Ada yang tahu? Syarifah Naila? Atau Nafi? Sistem apa? Ya? Sistem perkembangbiakan tumbuhan. Ya, benar sekali, pinter. Sistem perkembangbiakan tumbuhan. Jadi ini bukan sulapan, tapi sistem perkembangbiakan Tumbuhan. Kira-kira semua sudah bisa menebakkan ya apa materi yang akan kita bahas hari ini? Apa? Sistem perkembangbiakan tumbuhan. Ya, pinter semuanya. Lah, apa sih manfaatnya dan kenapa kita harus belajar materi ini? Yang pertama, manfaatnya itu nanti kita bisa bercocok tanam. Di sini siapa yang suka bercocok tanam? Semua suka? Sudah. Ya, ini salah satunya adalah manfaatnya nanti kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Kita bisa nanam mangga, kita bisa nanam jeruk. Bagaimana caranya? Kita pelajari hari ini. Lalu, KD, kompetensi dasar dari materi ini itu ada pada 3.2. Materi sebelumnya kita sudah pelajari di 3.1. Apa bunyinya? Yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang tumbuhan. Nah, KKM nilai yang harus kalian capai pada materi ini adalah sebesar 75. Jadi nanti ada tugas individu, ada tugas kelompok. Sebelum kita mulai, Ibu akan menjelaskan dulu proses pembelajaran hari ini. Ibu akan menggunakan model pembelajaran TGT, yaitu Team Games Turnamen. Yang tim yaitu pembentukan kelompok, nanti Ibu bentuk kelompok. Terus selanjutnya ada games. Setelah Ibu menjelaskan ada games, ada permainan. Dari permainan itu nanti yang terbaik akan mendapatkan poin tambahan. Terus selanjutnya ada turnamen. Turnamen akan diadakan setelah tengah semester. Oke, semuanya sudah siap? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan ini ada dua, yaitu vegetatif dan generatif. Apa yang dimaksud dengan vegetatif dan generatif? Ada yang tahu? Belum tahu? Belum. Nah, yang pertama, vegetatif. Vegetatif ini adalah sistem perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin. Lah, kebalikannya dari vegetatif yaitu ada generatif. Berarti yaitu suatu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan yang melibatkan adanya sel kelamin, bertemunya sel jantan dan sel betina. Ya, yang pertama kita bahas dulu sistem perkembangbiakan yang vegetatif atau disebut dengan aseksual. A itu artinya tidak, berarti tidak terjadi proses seksual. Tidak ada terjadi proses seksual, yaitu peristiwa fertilisasi. Apa saja? Dua. Yang pertama ada alami dan yang kedua buatan. Jadi ada yang alami, tumbuhan itu berkembang biak secara vegetatif dengan sendirinya, dan yang buatan itu dengan bantuan manusia. Itu rhizom itu akar tinggal. Terus juga ada stolon. Stolon itu batang yang tumbuh mendatar, menjalan di atas tanah. Contohnya stroberi. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis ini merupakan modifikasi dari batang dan daun. Jadi pelepah daun itu tumbuh dan berkembang menjadi umbi lapis. Namanya apa? Yaitu bawang. Terus ada umbi batang. Umbi batang ini berfungsi untuk perkembangbiakan di beberapa tempat dari permukaan umbi, yaitu terdapat kuncup-kuncup ketiak, sisip beserta kuncup ketiak membentuk mata tunas. Contohnya kentang. Umbi akar menyimpan cadangan makanan pada bagian akarnya. Seperti contohnya wortel. Nah, wortel. Selain wortel ada singkong, ada lobak, dan banyak lagi. Terus tunas yaitu berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Contohnya pisang, tebu, bambu. Ada tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini dapat tumbuh pada akar atau tepi daun. Contohnya apa? Ya, cocor bebek. Jadi yang kedua tadi, setelah secara alami ada yang secara buatan dengan bantuan tangan manusia. Yang pertama yaitu mencangkokkan, yang hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang berbatang kayu dan berkambium. Apa contohnya yang berbatang kayu dan berkambium? Seperti jeruk, mangga, ya. Terus ada setek. Setek yaitu perkembangbiakan yang menggunakan potongan batang yang ibu tadi sebutkan. Terus ada apa ini? Enten atau menyambung. Jadi tumbuhannya satu dengan tumbuhan yang lain itu disambung dengan syarat menyambungnya pada tanaman yang berbeda tapi sejenis. Terus ada okulasi. Okulasi ini disebut dengan menempel. Artinya ini ada gambarnya, tanamannya menempel pada tunas tanaman, menempelkan mata tunas pada tanaman yang berbeda tapi sejenis. Terus ada merunduk. Jadi ada tanaman berdiri tegak, itu bisa dimodifikasi oleh manusia dengan cara merunduk, yaitu perkembangbiakan cabang tanaman ke tanah lalu ditimbun, khususnya pada tanaman yang rantingnya lunak. Jadi rantingnya itu dibelokkan ke tanah terus ditimbun pakai tanah. Nanti beberapa waktu akan tumbuh akar dan menjadi tanaman baru. Yang terakhir ada kultur jaringan, yaitu menanam jaringan suatu tumbuhan pada media dan ruangan kultur. Jadi memperbanyak tumbuhan pada jaringan kultur dengan kualitas yang sama dengan induknya. Itu secara vegetatif. Secara generatif, itu organ perkembangbiakannya adalah bunga. Nah, ini
Di dalam bunga itu ada yang namanya serbuk sari dan ada yang namanya putik. Ketika serbuk sari jatuh pada bagaimana prosesnya? Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif ada pertanyaan? Belum? Oke, kita bentuk kelompok ya. Nurul Laila dengan Sylvia, Nafi dengan Syarifah Naila. Di sini Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Ya, itu LKS-nya silakan dikerjakan secara diskusi dengan teman kelompoknya. Ada materi dan ada kolomnya. Gimana cara mengerjakan kolomnya? Di sini ada tugas mengidentifikasikan cara perkembangbiakan asexual pada tumbuhan. Asexual tadi apa? Vegetatif. Ya, vegetatif. Ada jenis tumbuhan, ada bagian tumbuhan yang ditanam apa? Umbi, akar, batang, atau daunnya. Terus cara perkembangbiakannya apa? Itu secara alami atau secara buatan, kalian centang. Oke, silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit, cukup ya? Sudah. Tidak ada kesulitan kan ya? Mudah kan ya? Ya, silahkan dari kelompok 1 silahkan dipresentasikan hasil kerjanya. Tumbuhan mangga, bagian tumbuhan yang ditanam batang. Cara berkembang biak mencangkok. Buatan bicara. Bagian tumbuhan yang ditanam umbi. Cara berkembang biak umbi batang alami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan duduk. Oke, lembar kerjanya silahkan dikumpulkan untuk Ibu Nila. Selanjutnya kita akan melaksanakan games. Gamesnya yaitu picture and picture, yaitu menempel gambar. Jadi di sini ada gambar tanaman, dan juga ada kategori perkembangbiakannya. Kalian cocokkan, kalian tempel di kertas ini, nanti dipresentasikan. Kerjanya secara diskusi dengan kelompok dalam waktu 5 menit, cukup? Cukup. Sudah selesai? Sudah. Ya, untuk kelompok 2 silakan presentasikan hasil kerjanya. Ini ada gambar strawberry, kategorinya stolon. Yang kedua ada tahapan kategorinya okulasi. Yang ketiga jahe. Contoh dari rizoma. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. LKS dan games yang sudah kita kerjakan hari ini, Ibu akan memberikan nilai untuk kelompok terbaik. Untuk tugas lembar kerja dimenangkan oleh kelompok 1. Selamat. Kelompok 1 mendapat nilai tambahan sebanyak 20 poin. Dan untuk games picture and picture, kelompok terbaik sudah terlihat ini. Kelompok terbaik dan yang paling rapi ini dari kelompok 1, dan kelompok 2 sebenarnya semuanya sudah bagus. Tapi lebih bagus dan lebih rapi dari kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2 mendapatkan nilai tambahan sebanyak 20 poin. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu ada 2. Yang pertama secara vegetatif, yang kedua secara generatif. Lah, yang secara vegetatif ada yang secara alami dan secara buatan. Ya, apa saja yang secara alami? Yaitu ada rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, dan tunas adventif. Terus yang secara buatan ada yang namanya mencangkok, okulasi, setek, terus apa lagi? Kultur jaringan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan Sylvia, mau tanya apa? Bunga. Ya, kenapa bunga? Bunga alat perkembangan generatif. Bagaimana struktur bunga? Ya, benar. Bunga itu tadi Ibu sudah sebutkan adalah alat perkembangbiakan secara generatif. Bagaimana strukturnya? Tadi Ibu sekilas sudah menerangkan bahwa di bunga itu ada yang namanya serbuk sari, ada putik sebagai alat dalam proses apa? Fertilisasi. Untuk struktur lengkapnya secara lengkap
selengkapnya akan kita bahas minggu depan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk tugas pertemuan selanjutnya kalian akan membuat resume tentang perkembangbiakan secara generatif dan gambar bunga secara lengkap. Di organ bunga ada mahkota, ada benang sari, ada serbuk sari, ada uktik, itu digambar dengan jelas. Paham? Paham. Lah, itu sekian pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan doa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran sampai nanti selesai. Lah, pesan Ibu, jadilah anak yang baik, rajin belajar. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.